Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk, eee, berbicara tentang topik yang tidak pernah menjadi usang ya, yaitu korupsi. Kalau kita perhatikan atau kita soroti mengapa korupsi itu bisa terjadi, ya, kalau kita ambil, eee, dari Kierkegaard ya, Robert Kierkegaard, dari buku beliau Controlling Corruption tahun 1988 beliau mengatakan bahwa korupsi itu terjadi sederhana, adanya monopoli, kemudian ditambah dengan diskresi yang besar, ya, kewenangan. Diskresi itu adalah kewenangan. Jadi ada monopoli ditambah dengan diskresi yang besar, kewenangan yang besar, dikurangi atau ketiadaan akuntabilitas, ya, itu akan menghasilkan korupsi. Jadi monopoli ditambah dengan diskresi yang besar, di sisi yang lain tidak ada akuntabilitas, maka niscaya menghadirkan korupsi. Nah, monopoli adalah fenomena fenomena yang bukan hanya terjadi di pasar sebenarnya ya. Kalau kita lihat monopoli di pasar yang pertama, itu kalau terjadi penguasaan pasar oleh satu atau sedikit pelaku ekonomi. Itu monopoli hanya satu malahan kalau monopoli. Kalau oligopoli itu ya segelintir, tapi akan bermakna menghasilkan hal yang sama. Dia akan mengeksploitasi eh, publik. Nah, monopoli juga bisa terjadi di politik ketika pasar politik itu sebenarnya substansinya hanya dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki kekuasaan di DPR dan di pemerintah. Jadi monopoli itu biasanya meniscayakan kewenangan yang besar, ya. Dan monopoli itu bisa terjadi di pasar, saya bilang, dan juga bisa terjadi di dunia politik. Kita ambil dulu yang di pasar. Kita mengilustrasikan yang di pasar. Saya ambil contoh yang sederhana bahwa monopoli itu merugikan, sebenarnya merugikan, baik dilakukan oleh swasta ataupun dilakukan oleh perusahaan-perusahaan negara. Ya, kita ambil contoh Pertamina misalnya. Pertamina itu diberi diskresi yang besar sehingga untuk menyalurkan BBM, ya, termasuk memproduksi BBM dan menyalurkan BBM di seluruh Republik Indonesia ini dimonopoli oleh Pertamina. Dalam tanda kutip ya, walaupun ada di beberapa kota ada SPBU itu dimiliki oleh perusahaan di luar Pertamina. Tapi kalau kita berbicara Indonesia, maka eh, dapat dikatakan dimonopoli oleh Pertamina. Ya, hanya di kota-kota besar yang SPBU-nya ada dari perusahaan-perusahaan non Pertamina. Nah, artinya Pertamina itu punya punya kekuatan pasar yang besar. Dan ditambah kemudian oleh diskresi, ada kewenangan. Jadi yang berkaitan dengan Pertamina mendapatkan kewenangan yang besar di situ. Dari pemerintahan yang mengurus Pertamina, apakah Menek BUMN-nya atau Menteri Negara Sumber Daya Alamnya, ya, atau apa direksi Pertaminanya. Nah, mereka-mereka ini adalah entitas
yang memiliki diskresi atau kewenangan yang besar. Ada monopoli, ada kewenangan yang besar. Nah, akan berbahaya kalau minus akuntabilitas. Jadi monopoli oleh Pertamina, kemudian diskresi yang besar yang dimiliki oleh pejabat pengambil kebijakan di level negara, misalnya menteri yang mengurus yang ber, yang tupoksinya berkaitan dengan Pertamina ada di dalamnya, ya. Kemudian juga direksi Pertamina, ya. Ini semua memiliki diskresi yang besar. Nah, akan bermasalah, akan berbahaya ketika tidak ada akuntabilitas. Ketika perjalanan Pertamina, bisnisnya Pertamina itu, ya, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pejabat negara berkaitan Pertamina, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh direksi Pertamina itu tidak apa tidak dalam akuntabilitas yang baik, tidak ada pengawasan yang baik dari sisi internalnya, tidak ada pengawasan baik dari negara, misalnya dari BPK atau dari eh, yang lain-lain, tidak ada atau pengabaian, bukan tidak ada ya, pengabaian, kalaupun ada pengabaian terhadap terhadap proses kuntan penelitian, ya, eh, audit 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 yang dilakukan baik oleh institusi-institusi auditor negara ataupun auditor publik, ya, atau pengabaian terhadap terhadap kontrol dari masyarakat sipil atau DPR RI yang kemudian tidak mengontrol dengan baik kinerja Pertamina ini rawan menimbulkan korupsi, niscaya menimbulkan korupsi. Nah, kalau kita berbicara tentang pandangan Klitgard ini, jadi kalau kita ingin memberantas korupsi, kita harus bergerak secara sistem, ya. Karena kalau monopolinya tetap hadir, ditambah dengan diskresi yang besar, tanpa akuntabilitas, maka korupsi itu akan terjadi. Siapapun yang ditempatkan sebagai direksinya, siapapun yang ditempatkan sebagai menterinya, yang mengurus yang mengurus Pertamina. Itu berbicara tentang sistem. Ya, oleh karena itu, kalau kita ingin membenahi korupsi yang ada di Pertamina, ya monopolinya atau akuntabilitasnya ditingkatkan, akuntabilitasnya dinaikkan, ya. Bagaimana diaudit secara profesional oleh auditor-auditor profesional internasional atau domestik, diaudit oleh BPK secara profesional, diawasi oleh kinerjanya oleh DPR RI secara profesional, dan masyarakat madani, masyarakat sipil, para ahli, para pakar yang mengerti tentang perminyakan, yang mengerti tentang minyak bumi, yang mengerti tentang supply chain dari minyak bumi, diperkenankan atau di diakomodasi pandangan-pandangan profesional mereka, itu akan meningkatkan akuntabilitas. Jadi dengan meningkatnya akuntabilitas atau ditekan monopolinya, maka itu cara kita secara sistematis mengurangi korupsi. Nah, jadi kita berbicara secara sistematis karena tidak bisa memperbaiki korupsi itu secara personal, ya. Demikian kawan-kawan semua, sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.